Faqauluhu ta'ala walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Maka firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yudhahiruna minkum, orang-orang yang menzihar di antara kalian, menzihar istri mereka. Ditinjau dari sisi bahasa terlebih dahulu, aslul zihar mushtaqun minadh dhahri. Akar kata zihar diambil dari punggung, al-zahar. Kanu idza dhahara ahaduhum min imra'atih, mereka orang jahiliyah apabila salah seorang mereka menzihar istrinya, qala laha, maka dia akan mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Thumma fi syar'i kana dhiharu fi sa'iril a'dha. Kemudian menurut syariat, zihar juga diberlakukan untuk semua anggota tubuh. Qiyasan ala dhahri, disamakan kepada punggung. Jadi walaupun umpamanya suami mengatakan engkau bagiku seperti perut ibuku, sama ya. Wa kana dhihar indal jahiliyati talaqan. Zihar menurut orang jahiliyah adalah cerai. Fa arkhasallahu li hadhil ummata atau li ummati, Allah memberikan keringanan bagi umat ini, wa ja'ala fihi kafara. Allah buatkan untuk zihar hanya kafarat. Walam yaj'alhu talaqan. Allah tidak menjadikannya sebagai perceraian, bentuk perceraian. Kama kanu ya'tamidunahu fi jahiliyatihim, sebagaimana mereka dulu menjadikannya sebagai zihar cerai ya, sebagai cerai, ya'tamidun ya, menjadikannya sebagai perceraian pada masa jahiliyah. Hakadha qala ghairu wahidin minas salaf, seperti itulah yang dikatakan oleh tidak hanya satu orang dari generasi salaf. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah menyebutkan ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladanahum. Istri-istri itu bukanlah orang tua mereka, ibu mereka, tetapi ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Ai, artinya la tasiru ummuhu bidzalik, tidak mungkin wanita atau istri itu tidak mungkin menjadi dengan biqaulir rajul, dengan kata-kata suaminya, anti alayya ka dhahri ummi aka ummi au misla ummi au ka dhahri ummi wa masywa dzalik, la tasiru ummuhu bidzalik. Dengan kata-kata dia seperti yang panjang ini, engkau seperti ibuku, atau bagi atasku seperti ibuku, atau seperti ibuku, atau seperti punggung ibuku, atau yang mirip seperti itu, maka itu tidak akan menjadikan istri itu sebagai ibunya. Innama ummuhu allati waladathu, akan tetapi ibunya tentu yang telah melahirkannya. Walihadza qala ta'ala wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wazura. Oleh karena itu Allah mengatakan mereka itu mengucapkan sebuah kata-kata yang mungkar dan ucapan yang penuh dengan kepalsuan, zuran. Artinya kalaman fahishan batilan, kata-kata yang keji dan batil. Wa innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah SWT Maha memberikan maaf dan ampunan. Ay amma kana minkum fi halil jahiliyah, apa yang telah terjadi dari kalian pada masa jahiliyah. Wa hakadha amma kharaja min sabakil lisan, seperti itu pula yang keluar dari mulut seorang suami ya, tanpa disengaja ya. Artinya sabakil lisan itu lidahnya terucap ya, terucap oleh lidahnya tanpa sengaja. Walam yaqsud ilaihil mutakallim, dan dia tidak bermaksud untuk mengucapkan zihar itu sendiri. Kama rawahu Abu Dawud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu limra'ati ya ukhti, faqala ukhtuka hiya. Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, wahai saudariku, ya ukhti. Tentu Nabi menimpali, ukhtuka hiya, saudarimu dia.
fahada ingkarun. Ini adalah bentuk pengingkaran Nabi. Walakin lam yuharrimha alaihi. Tapi ternyata tidaklah menjadikan istri itu haram baginya. Bi mujarradi dzalik. Semata-mata karena itu umpamanya. Enggak. Fadhalika. Li'annahu lam yaqsudhu. Karena memang laki-laki yang tadi mengatakan istrinya adalah saudariku itu, dia tidak bermaksud sama sekali. Walau qasadahu, tapi kalau dia memang berkeinginan memang dia saudarinya, la hurimat alaihi, tentu haram istri itu bagi suaminya. Li'annahu la farqa 'ala sahih bainal ummi wa baina ghairiha min sa'iril maharimi min ukhtin wa ammatin wa khalatin wa ma asbaha dzalik. Karena memang tidak ada perbedaan menurut pendapat yang benar, yaitu pendapat yang kuat. Tidak ada bedanya antara ibu atau mahram-mahram yang lainnya, ghairiha, ya mahram-mahram yang semuanya, apakah mahram itu saudari atau mungkin bibi atau mungkin tante, ya sama aja. Nah, semuanya kalau umpamanya ada laki-laki mengatakan kamu bagiku seperti punggung bibiku, ya sama, ya. Baik, wa qauluhu ta'ala walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, dan laki-laki yang menzihar istri-istri mereka kemudian mereka mau meralat atau bertaubat dari apa yang mereka katakan. Qila al-audu ila lafzi zihar, yaitu maksud daripada yang udun adalah balik untuk mengucapkan lafaz zihar. Fayuqarriruhu, lalu diulangnya, wa hadha batil. Ada yang mengatakan, ya qila, pendapat yang mengatakan kalau kembali maksudnya di sini adalah mengucapkan lagi kata zihar, dan ini tentu pendapat yang salah. Ternyata pendapat yang kuat adalah waqala Ahmad bin Hanbal, ini perkataan Imam Ahmad, huwa ayyaudu ilal jima'i aw ya'zim alaih. Maksudnya kalau suami itu mau berbaikan lagi untuk melakukan hubungan badan atau menginginkannya, fala tahillu lahu, maka tidak halal istri itu baginya hatta yukaffira bihadhil kafarah. Harus dia bayar kafarat dulu, yukaffir, bayar kafarat bihadhil kafarah, dengan kafarat yang akan disebutkan dalam ayat. Wa fiha ahadi qaulai Malik annahul jima', dan pendapat Imam Malik juga mengatakan yang sama, yaitu berhubungan, ya, campur, ya. Wa kadzalik an Sa'id bin Jubair, seperti itu juga pendapat dari Sa'id bin Jubair. Wa yaral Hasanul Basri annahul ghisyan fil faraji. Hasanul Basri menganggap bahwa itu ya sama, ya, berarti hubungan juga. Wa kana la yara ba'san ayyughashi fi ma dunal faraji qabla farji qabla ayyu kafir. Tapi ini pendapat Hasanul Basri, ya tidak masalah kalau tidak sampai ke situ, ya. Ini tidak sampai kepada hubungan. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas, apa kata Ali bin Abi Talha dari Ibn Abbas, min qabli ayatamasa, pembayaran kafarat itu adalah min qabli ayatamasa, sebelum mereka saling bersentuhan. Wal massu an-nikah, ya, yaitu yang disebut menyentuh tentu ya yang dilakukan oleh suami istri. Wa qaulu ta'ala fatahriru raqabah, adapun firman Allah mengatakan fatahriru raqabah, merdekakan budak, ini salah satu hukuman kafarat, ya, untuk membayar zihar, ya. Artinya i'taqu raqabatin kamilah, yaitu memerdekakan budak sempurna, min qabli ayatamasa, sebelum mereka bersentuhan. Wa raqabah huna mutlaqah, sementara budaknya di sini adalah bebas. Wa ghairu muqayyada bil iman, dan itu tidak dikaitkan dengan keimanan. Bainama fi kafarati al-qatl muqayyadatan atau muqayyadatun bil iman. Bedanya kalau untuk kafarat membunuh itu dikaitkan, ya, dikaitkan budak itu dengan beriman. Artinya apa? Budak yang harus dimerdekakan kalau membunuh, waktu membunuh itu
terjadi pembunuhan, dia bayar kafarat. Dan kafaratnya adalah budak beriman. Sementara kalau untuk memerdekakan budak dalam masalah kafarat zihar, itu tidak mesti beriman. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i membawakan hamala ma utliqa huna. Jadi kalau Imam Syafi'i itu malah menyamakannya, sama aja antara kafarat membunuh dengan kafarat zihar. Harus sama-sama budaknya sama-sama budak beriman. Ini makna dari kata Syafi'i. Wasyafi'i rahimahullah. Jadi Syafi'i membawakan amalan ma'utlika huna, apa yang masih ngambang di sini ala maquyyidah hunak, apa yang telah terikat di sana. Artinya di masalah kafarat membunuh. Litihadil mujib bahwa itqur raqabah, karena memang ada hal yang mengharuskannya, yaitu memerdekakan budak, dan dia menguatkan wa'tadada, dan dia menguatkan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia menguatkan pendapatnya dengan sabda Nabi, atiqaha fa innaha mu'minah, merdekakanlah wanita itu karena dia beriman. Jadi budak berimanlah yang bisa dijadikan sebagai pembayar kafarat, ya, kafarat zihar, kafarat membunuh. Tayyib. Sampai di sini saya dapat dulu.